Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sunyono MSI dan Ibu Lisa Tania SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Kinetika Kimia kelas 4A dan kepada teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 Kinetika Kimia kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mobilitas dan konduktivitas ion pada sistem larutan elektrolit menggunakan hukum Koch-Ranz dan pengenceran Ostwald. Next. Adapun anggota kelompok 5 Kinetika Kimia kelas 4A adalah sebagai berikut. Yang pertama dia Ulhak dengan ujung NPM 05, yang kedua Rona Wirda Triani dengan ujung NPM 07, yang ketiga Anggi Anita Putri dengan ujung NPM 17, yang keempat saya sendiri Siska Husnun Afifah dengan ujung NPM 23, yang kelima Debbie Almalia Mutiara Basta dengan ujung NPM 47, yang keenam Hafsah Salimah Saniyah dengan ujung NPM 61, dan yang terakhir Ambar Kafatul Buana dengan ujung NPM 63. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada transport ion, yang kedua ada gerakan ion, yang ketiga kecepatan hanyut, yang keempat mobilitas dan konduktivitas, yang kelima hukum Koch-Ranz, dan yang keenam mobilitas ion. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu transport ion, yang akan dibacakan oleh Saudari Dia Ulhak. Kepada Dia dipersilahkan. Baik, terima kasih Siska atas kesempatannya. Yang pertama adalah bagian A, yaitu transport ion. Gerakan ion dalam larutan dapat dipelajari dengan mengukur konduktivitas listrik dari larutan elektrolit. Migrasi kation menuju elektroda bermuatan negatif dan anion menuju elektroda bermuatan positif membawa muatan melalui larutan dan karenanya merupakan proses transport yang dibahas dalam presentasi kita pada hari ini. Yang pertama adalah konduktivitas larutan elektrolit. Pengukuran dasar yang digunakan untuk mempelajari gerakan ion adalah pengukuran tahanan listrik ke larutan. Teknik standarnya dengan memasukkan sel seperti yang terlihat pada layar kita, yaitu ke dalam satu sisi jembatan tahanan dan kemudian mencari titik keseimbangannya, seperti yang dijelaskan dalam buku standar tentang listrik. Kerumitan utamanya adalah harus digunakannya arus bolak-balik, karena arus searah menyebabkan elektrolisis dan polarisasi, yaitu modifikasi komposisi lapisan muatan yang bersentuhan dengan elektroda. Penggunaan arus bolak-balik sekitar 1 kHz dapat menghindarkan polarisasi karena perubahan yang terjadi pada separuh siklus. Dibatalkan oleh separuh siklus yang kedua jika reaksi sebaliknya layak secara kinetika. Gambar yang kalian lihat ini merupakan konduktivitas larutan elektrolit diukur dengan membuat sel sebagai salah satu sisi jembatan tahanan. Titik keseimbangan diperoleh jika tahanan memenuhi R1 per R2 sama dengan R3 per R4. Atau karena arus itu merupakan arus bolak-balik, maka terdapat hubungan yang serupa untuk impedansinya. Next. Selanjutnya adalah konduktansi G larutan, merupakan kebalikan dari tahanan R. Makin rendah tahanan larutan, makin besar konduktasinya. Karena tahanan dinyatakan dalam ohm, maka konduktansi sampel dinyatakan dalam kebalikan ohm. Biasanya disebut dengan mho. Tetapi sekarang satuan resminya adalah Siemens. Dan 1S sama dengan 1 ohm. Tahanan sampel bertambah dengan pertambahan panjang I dan dengan pertambahan luas penampang lintang atau A. Oleh karena itu, kita dapat menuliskannya sebagai R sama dengan P I per A dengan konstanta perbandingan rho disebut dengan resistivitas sampel, konduktivitas K, kebalikan dari resistivitas, sehingga R sama dengan I per K dikali L per A atau K sama dengan I per RA. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rona Wirda. Kepada Rona dipersilakan.
Terima kasih Dia. Selanjutnya, dengan tahanan dalam 2 dan dimensi dalam M, maka satuan K adalah kadang-kadang lebih mudahnya S/cm. Perhitungan konduktivitas secara langsung dari tahanan sampel dan dimensi sel L dan A tidak dapat diandalkan karena distribusi arusnya rumit. Sehingga dalam prakteknya, sel dikalibrasikan dengan sampel yang diketahui konduktivitasnya. Dengan K, yang khas adalah larutan kalium klorida dalam air. Dan sel C ditentukan dari K aksen sama dengan C per R aksen, dengan R aksen merupakan tahanan standar. Dimensi C adalah jika sampel mempunyai tahanan R dalam sel yang sama, maka rumusnya K sama dengan C per R. Kemudian, konduktivitas larutan bergantung pada jumlah ion yang biasa memperkenalkan konduktivitas molar A, yang didefinisikan sebagai konduktivitas molar sama dengan K per C. Dengan C merupakan konsentrasi molar elektrolit yang konduktivitas molar biasanya dinyatakan dalam S Cm kuadrat per mol. Sehingga hubungan konduktivitas biasanya tersedia dalam S kali Cm dan konsentrasi dalam M. Praktisnya, konduktivitas molar sama dengan 100 kali K per S per Cm dikali S dikali cm kub persegi per mol per C per M. Kemudian, pengukuran ketergantungan konduktivitas molar pada konsentrasi menunjukkan adanya 2 golongan elektrolit. Sifat umum elektrolit kuat adalah konduktivitas molarnya hanya sedikit berkurang dengan bertambahnya konsentrasi, seperti gambar 25.2 yang telah kami paparkan di PPT. Sifat umum elektrolit lemah, konduktivitas molarnya normal pada konsentrasi mendekati 0, tetapi turun dengan tajam sampai nilai rendah saat konsentrasi bertambah, seperti gambar 25.2. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Anggi. Kepada Saudari Anggi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu elektrolit kuat. Elektrolit kuat adalah zat yang terionisasi sempurna dalam larutan dan meliputi padatan ion dan asam kuat. Sebagai hasil pengionan sempurna, konsentrasi ion dalam larutan sebanding dengan konsentrasi elektrolit yang ditambahkan. Dalam suatu seri pengukuran yang ekstensif selama abad 19, Friedrich Krauss membuktikan bahwa pada konsentrasi rendah, konduktivitas molar elektrolit kuat mentaati hukum Krauss, yaitu bahwa konduktivitas molar sebanding dengan akar dari konsentrasi konduktivitas molar sama dengan konduktivitas ion molar min Kc 1/2. AM merupakan konduktivitas molar pembatas, yaitu konduktivitas molar dalam limit konsentrasi 0, jika ion tidak saling beratraksi. K adalah koefisien yang bergantung pada stokiometri elektrolit. Apakah elektrolit itu berbentuk Ma atau M2A dan seterusnya, ketimbang pada identitas spesifiknya. Aura juga membuktikan bahwa A dapat dinyatakan sebagai jumlah kontribusi dari ion individualnya jika konduktivitas molar pembatas kation dinyatakan dengan lambda dan untuk anion dinyatakan dengan lambda, maka hukum migrasi bebas ion adalah konduktivitas ion molar sama dengan V plus lambda plus V min lambda min, dengan V dan V min merupakan jumlah kation dan anion persatuan rumus elektrolit. V sama dengan 1 untuk HCl, NaCl, dan CuSO, tetapi V sama dengan 1, V min sama dengan 2 untuk MgCl2. Hasil sederhana ini dapat dipahami berdasarkan perilaku ion bebas dalam limit konsentrasi 0, memungkinkan kita untuk meramalkan konduktivitas molar pembatas setiap elektrolit kuat dari data dalam tabel 25.1. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Siska.
Baik, selanjutnya adalah elektrolit lemah. Elektrolit lemah adalah zat yang tidak terionisasi sempurna dalam larutan. Zat ini meliputi asam bronstat lemah seperti CH3COOH dan basa bronstat lemah seperti NH3. Ketergantungan konduktivitasnya pada konsentrasi dengan jelas berasal dari pergeseran kesetimbangan. Reaksinya seperti di bawah ini, Ha aqueous ditambah H2O liquid bereaksi kesetimbangan menjadi H3O plus aqueous ditambah amin aqueous, di mana diperoleh persamaan Ka yaitu derajat ionisasi H3O plus dikali derajat ionisasi amin dibagi derajat ionisasi Ha ke arah produk pada konsentrasi rendah. Next. Jika kita mengabaikan koefisien aktivitasnya, maka konstanta keasamannya kira-kira Ka sama dengan derajat ionisasi dipangkatkan 2 dikali C dibagi 1 dikurang derajat ionisasi. Oleh karena itu, derajat ionisasi jika konsentrasinya E adalah sebagai berikut, seperti yang tertera di layar. Jika konduktivitas molar elektrolit ionisasi sempurna, hipotesis adalah AM aksen. Sedangkan hanya fraksi AR yang sebenarnya teradaptasi sebagai ion dalam larutan sebenarnya. Maka konduktivitas molar terukur dinyatakan dengan persamaan seperti yang tertera di layar. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Debbie Almalia Mutiara Basta. Kepada Debbie dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Siska. Maka saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Dengan dinyatakan oleh persamaan 4D, jika konsentrasi ion dalam larutan rendah, maka kita dapat memperkirakan A dengan nilai pembatasnya dan menuliskan rumus yang telah tertera di layar. Setelah kita mengetahui Ka, kita dapat menggunakan persamaan 4 untuk meramalkan ketergantungan konduktivitas molar pada konsentrasi hasilnya cukup sesuai dengan kurva hasil eksperimen. Kita dengan mudah memanipulasi ungkapan untuk Ka ke dalam bentuk rumus seperti yang tertera di layar. Kemudian, dengan menggunakan persamaan 4C, kita memperoleh hukum pengenceran Ostwald dengan rumus seperti yang tertera di layar. Kemudian materi selanjutnya yaitu B, gerakan ion. Konsep sentral yang akan kita bentuk adalah makin besar mobilitas ion dalam larutan, maka makin besar pula kontribusinya pada konduktivitas untuk muatan. Kemudian yang C, kecepatan hanyut. Jika dua elektroda yang terpisah dengan jarak atau berada pada selisih potensial AP, maka ion dalam larutan di antara kedua elektroda itu mengalami medan listrik seragam yang besarnya dapat dituliskan dengan rumus seperti yang ada di layar. Kemudian dalam medan demikian, ion yang bermuatan Ze mengalami gaya besar seperti rumus yang tertera di layar. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Hafsah. Kepada Hafsah saya persilahkan. Baik, terima kasih Debbie. Kation bereaksi dengan percepatan menuju elektroda negatif dan anion bereaksi dengan percepatan menuju elektroda positif. Akan tetapi, saat ion bergerak melalui pelarut, ion itu mengalami gaya gesekan memperlambat yang sebanding dengan kecepatannya. Maka kita dapat menuliskan gaya perlambatan ini sebagai gaya perlambatan sama dengan Fs atau F sama dengan 6 V nu alpha. Kedua gaya itu bekerja dalam arah yang berlawanan dan mencapai kecepatan akhir, yaitu kecepatan hanyut. Jika gaya mempercepat diimbangi oleh penahan kental, gaya neto menjadi 0 jika S sama dengan Z, E kali E per F. Kemudian D, mobilitas dan konduktivitas. Mobilitas ion sangat berguna karena besaran ini menghubungkan antara kuantitas teoritis dengan kuantitas yang dapat diukur. J ion sama dengan S delta TA dikali VCNA per A delta T sama dengan S VCNA. Karena medan listrik merupakan gradien potensial, maka I sama dengan ZU VC FA delta P
per I. Arus dan selisih potensial dihubungkan oleh hukum Ohm, sehingga I sama dengan delta P per R sama dengan KA dikali delta P per I. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ambar. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu hukum coherence. Plot hantaran molar terhadap akar C berupa garis lurus untuk elektrolit kuat dan lengkungan yang curam untuk elektrolit lemah. Tetapi plot yang terakhir ini mencapai harga limit. Hal ini menyebabkan coherence mendefinisikan hukum migrasi bebas dari ion, yaitu hantaran molar dari setiap elektrolit. Pengenceran tidak terhingga adalah jumlah hantaran molar ion-ion pada pengenceran tidak terhingga, yaitu lambda 0 sama dengan lambda plus 0, ditambah lambda min 0. Nah, pengenceran utama hukum coherence adalah untuk menarik harga limit hantaran molar dari elektrolit lemah. Dapat dilihatkan bahwa lambda 0 sama dengan AD sama dengan lambda 0 AD ditambah lambda 0 CD dikurang lambda 0 CB. Nah, di mana lambda 0 adalah hantaran molar dari spesies AD, AB, CD, dan CB. Dan umumnya ini merupakan elektrolit kuat kecuali AD. Sekarang dengan menggunakan hukum coherence, yaitu lambda 0 AD sama dengan lambda 0 A plus ditambah lambda 0 B min ditambah lambda 0 C plus ditambah lambda 0 D min dikurang lambda 0 C plus dikurang lambda 0 B min. Nah, atau sama dengan lambda 0 A plus ditambah lambda 0 D min. Untuk selanjutnya yaitu mobilitas ion. Nah, mobilitas ion dapat dihitung dengan pengukuran sebenarnya jarak yang ditempuh setiap ion dalam waktu tertentu. Dan prosesnya disebut metode pembahasan yang bergerak. Hubungannya dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu untuk U tak terhingga sama dengan X per T dE dx, di mana X adalah jarak yang diukur dalam M. Untuk T adalah waktu yang diukur dalam detik, dan dE per dx adalah kekuatan medan yang diukur dalam volt M pangkat min 1. Maka satuan mobilitas ion adalah M pangkat 2 V pangkat min 1 S pangkat min 1. Kekuatan medan dapat dihitung sebagai E sama dengan dE per dx sama dengan I per AK. Di mana I adalah arus listrik dalam ampere, adalah luas penampang M kuadrat, dan K adalah hantaran jenis yang dinyatakan sebagai mho M pangkat min 1. Nah, mobilitas ionis dari setiap ion dapat juga dihitung jika kita mengetahui hantaran ion itu pada konsentrasi tertentu, yaitu U tak terhingga sama dengan lambda tak terhingga dibagi ZF, di mana F adalah Faraday, lambda tak terhingga adalah hantaran molar pada konsentrasi tertentu, dan Z adalah valensi kation. Dengan mengetahui mobilitas ion N dari ion-ion, kita dapat menghubungkan dengan bilangan transport, yaitu T plus sama dengan U plus dibagi U plus ditambah U min. Dan T min sama dengan U plus dibagi U plus ditambah U min. Sehingga T plus ditambah T min sama dengan 1. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ambar. Selanjutnya kita sampai ke kesimpulan pada presentasi kali ini. Kesimpulannya, hukum Coherence mengacu pada konduktivitas molar elektrolit yang membatasi ion penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa konduktivitas molar pembatas elektrolit sama dengan jumlah konduktivitas molar pembatas individu kation dan anion yang membentuk elektrolit. Coherence menyatakan bahwa konduktivitas molar terbatas dari satu elektrolit dapat direpresentasikan sebagai jumlah kontribusi individu dari anion dan kation elektrolit. Hukum ini dikenal sebagai hukum Coherence karena migrasi ion secara independen, misalnya membatasi konduktivitas molar. Lambda natrium klorida dapat ditentukan dengan pengetahuan tentang membatasi konduktivitas molar ion natrium dan ion klorida. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5
Kepada Ibu dan teman-teman jika ingin memberikan saran, kritik, ataupun pertanyaan dipersilahkan untuk menuliskannya di forum diskusi. Untuk segala kekurangan dan kelebihannya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.